banget. Aduh, 210 dimensi adalah Bapak Hasan. Ih, Tapi sampai harus diamputasi. Kemungkinan besar amputasi ya. Kemungkinan ini beberapa jarinya. Ini target kita, RGJ-nya ada di situ. lo orangnya. Aduh, yang jahat yang gunting itu. Karena kita kan mau bawa dia ke rumah sakit. Penali, siapa? Irfan Hakim, bukan Irfan Hakim. Pelajaran apa yang bisa lu ambil dari ODGJ? Oke guys, alhamdulillah Gue ya. terharu banget. Kenapa coba? Karena banyak banget orang Yang peduli ya. tuh. Jadi ikut-ikut bantu om Ibu kita. warung, siapa Bu Siti? Bu Ati. Bu Ati. Kemudian tadi Bapak Frans. Pak Frans tiba-tiba katanya lihat itu Lihat terus kita berhenti mobilnya. Berhenti mobilnya langsung Bantu. turun tangan langsung. Luar biasa. Alhamdulillah. Dan ini hebat loh. Novino hebat loh, Vi. Enggak, AA juga hebat. Ya luar beneran. biasa. Dan alhamdulillah kita yang bikin tenang bisa menaklukkan Hati. Pak Hasan. Pak Hasan siapa nih? Pak Hasan betul. Pak Hasan. Di belakang. Dan alhamdulillah udah bersih. Ya, betul. Jadi di belakang Pak Hasan lagi diem. Pasti dia nggak tahu mau dibawa kemana, takut. tapi minimal dia sudah tidak berontak, tidak teriak, dan juga sudah bersih. Iya betul. Itu paling penting. Karena kalau maksudnya kondisi yang nggak bersih, kita bawa ke rumah sakit dia juga nggak akan nyaman ya. Ya, dan juga ini tadi gue informasi ini kan gue tuh paling gak kuat dengan itu. Untuk tadi gue pakai masker. Bau banget. Karena dia katanya pup sama pipisnya ya gitu. Iya. Jadi Jadi bukan aku bayangin lagi. Saya tadi udah muntah-muntah guys. jadi tadi tuh si celananya aja ketika Ini kotor banget. jadi Kotor banget ya. kotor banget. Jadi pasti airnya tuh beneran Coklat. kotoran, ngerti Iya, gak sih? Jadi coklat kotoran. si celana itu warnanya coklat sih. Tapi ketika itu airnya juga jadi coklat, terus saripati kotoran, ngerti gak Iya. sih lu? Saripati kotor. Antara BAB-nya sama air kencingnya Jadi satu. nyatu dan udah mengering, udah Baunya udah kayak apa sih, melekat gitu ya? Baunya kayak Bang Irfan nggak apa-apa, nggak apa-apa, ini masuk angin, minum di hipermat, oke. Iya, masuk angin aku. udah kenal ya sama A ya? Tahu aku ya. Iya, udah tahu aku ya Bang Irfan ya. Dia kan pernah ngobrol di samping rumah saya. Saya pernah dulu. Dapur bilik. Oh, ngobrol. Bisa ngobrol sama Bang Irfan. Oh iya, lupa aku namanya. Kamu itu siapa? Pak Kan betul Hasan. Hasan. Dulu kita pernah ngobrol, Pak Hasan. Iya, ya ampun. Ngobrolin FTSI. Ngomongin suka. FTSI, bener. Elvi suka isi artis. Ini Irfan artis bukan? Iya. Oh iya, dia tahu. Kok tahu sih, aku seneng deh. Pak Hasan, kita jalan-jalan ya, oke? Ntar kita obatin, tangannya mau? Tangannya sakit banget, Iya. Mau loh, dia mau loh guys. bengkak ya. Alhamdulillah. Udah lama gitu. Aduh, sayang banget. Jadi kita ke rumah sakit ya, kita obatin ya, biar nggak sakit lagi, Ya. ya. Tadi itu kenapa? Tadi teriak-teriak tuh takut ya? Disangka orang jahat ya? Polisi gitu. Dia tidur. Tidur ya? Dia tidur. Tidur dia. Udah tidur aja deh. Hah? 10 dimensi. 210 dimensi. Apa ya tuh? Berarti pinter, ya. Pinter dan banyak uangnya juga. Oh, uangnya Ya, banyak tapi banget. sayangnya tangannya sakit ya. Jadi kita berobat ya. Jadi kita benerin tangannya dulu biar nggak sakit lagi ya. Oke, 210 dimensi adalah Bapak Hasan. Mau tidur dulu? Tidak, bobok. Ingat apa? Ingat. Yang pernah kita obrol. Kita ngobrol Elvi Sukaisi. Iya. Hebat tuh berarti karena 210 dimensi jadi ingatannya kuat. Kuat iya. Ya udah bobo ya. Bobok. Oke guys, sekarang kita on the way ke rumah sakit di daerah Belaraja.
kita menuju ke rumah sakit. Kita obatin. Jadi ini dilakukan supaya tidak hanya bertemu, dibersihkan saja, kita maunya lebih sampai tuntas Sampai lagi. tuntas, iya. Jadi gitu takjub dengan Pak itu Franz. Pak Franz, enggak itu yang diangkat jadi anggota keluarga. Oh, Abah Ismail. Abah Ismail itu sosoknya juga kan dulu nggak jauh beda dengan ini Iya, kan. nggak jauh, tangan juga gitu. Jadi sampai dioperasi. Dioperasi, terus aku ambil, tadinya rencananya gini, kita jujur aja ya, tadinya mau kita taruh yayasan. Tetapi hati tidak rela dengan kondisi dia nggak mau di yayasan. Akhirnya nggak tahu kan aku dapat chemistry-nya, udah aku urus di rumah. Persis kondisinya tangannya kayak gini, Iya. So, dari tangan ya, dari tangannya juga udah banyak luka-luka. Sebenarnya. Jadi harus, ini kan udah 3 bulan udah lama kan, jadi harus dilatih lagi. Si Novi mah nggak kuatan ini mah. Ya Allah. Aduh, Guys, maaf. Ya Allah. Jadi kalian harus bisa merasakan. Iya nak, iya. Belum sholat. Oh, belum sholat. Yaudah nanti ya. Nanti kalau udah nyampe kita sholat, oke? Dia tahu loh jam. Belum azan ini, belum duhur. Belum sholat apa? Sholat subuh. Subuh mah udah siang ini tahu. Senyum lah dia. Emang masa Sholat apa? Hah? Zuhur, kenapa? ya udah. Oh iya ya, baunya masih ya. Oh, kayaknya dari luka deh. Ya. Sampai nangis. Oh, mau minum. Bang di tukang warung itu. Oh, belum dibayar. Hah? Bang di tukang warung itu bangkrut. Ya. Apa? Bangi tukang itu Bang bangkrut. di tukang warung bangkrut. Bangkrut. Oh, kasihan mikirin tukang warung tadi, kata takut bangkrut, dia belum bayar. Itu tulangnya udah itu ya, Iya. keluar jalur. Jadi bau yang sekarang itu bukan bau kotoran lagi. Bau dari lukanya itu. Luka. Bau lukanya karena melekat banget, parah guys. Jadi biar yang nonton juga tahu seperti apa. Senang. Itu sakit banget sih tangannya dia. Dia nunjukin tangannya tuh guys, dia nunjukin tangannya. Tangan sakit ya? Udah, nanti kita sembuhin ya. Mau disembuhin ya. Apa? Sini. Pusing ya? Sebentar. Waktu Bang Irfan masih ingat belum nikah? Iya, belum bengkak dulu. Oh, belum bengkak. Ketemu belum bengkak, sekarang kenapa jadi bengkak? Diapain? Ini gak digambar, ya dibengkak. Terus itu kenapa diikat? Tinjuan orang, dipatok. Dipatok. Tinjuan orang, Ditinju, tinjuan orang, dipukulin orang. pukulin orang. Ih, kamu mah makanya jangan mukulin orang. Kenapa tuh mukulin Kenapa mukulin orang? Dia sampai mampus. Kenapa orangnya sampai dipukulin? Ya, Orang jahat yang dipukulin atau orang baik? gini. Apa? Teman. Teman. Ini teman sepukulan. Oh, emang suka berantem? Ya, Terus dipukulin orangnya sampai semamput, ya. tapi tangannya jadi luka. Mungkin kata Allah tuh gara-gara suka mukulin, akhirnya tangannya dibikin bengkak gitu ya. Ya. Terus sekarang Jadi nggak udah boleh. tobat, nggak mau lagi. Nah sekarang mau nanya, itu kenapa tangannya jarinya diikat-ikat terus? Kenapa? Jarinya. Itu jarinya pakai cincin, Iya. tapi Kenapa? cincinnya kekecilan ya? Enggak, tadi Ini, cukup, lama-lama bengkak. ini tepas. Lepas. Ya, tepas.
pas. Ya udah. Itu yang ngikat siapa? Sendiri. Dia pakai sendiri. Tapi alhamdulillah ini nurut banget loh. Ternyata ini teman lama aku. Oh, teman lama ya. Ya makanya apal ya kan. Pak Hasan, kita udah teman kan sekarang? Udah nggak ini kan? Gak usah lapor polisi ya. Tadi polisi. Polisi tolong, Cina. Masih takut gak sekarang? Enggak lah, kan kita baik niatnya juga ya. Tadi ada Apa? Jadi Pak Hasan itu nggak punya anak Belum udah menikah. jauh ini Mbak, udah Jakarta. di Jakarta. Ya. Jadi katanya Pak Hasan ini orang sini. Nah, orang tuanya udah meninggal semua. Ini udah Oh, kampung artis Bang. Oh, di kampung artis. Ini udah sampai kampung artis, udah jauh. Rumahnya di kampung artis. Bukan. Rumahnya di mana? Bang Ipan, ini udah sampai kampung artis. Oh iya, udah sampai kampung artis ya? Udah sampai. Belum. Kita Turun di sini aja udah. kan kita mau sembuhin itunya. Jangan. Ya. Nggak bisa. Bisa. Ini tuh lihat bacaannya tuh kampung artis tuh. Bisa, Pak. Tuh, kampung artis. Nggak ada tahu. Nggak ada tulisan kampung artis. Ih, Lucunya. jadi Pak Hasan itu nggak punya anak. Gak punya anak, terus orang tuanya udah meninggal. Itu tahu dari mana? Komen dari YouTube Di Rian. sebelah ya. Di Rian. Oke. Nih, senang jadi di Rian TV juga kan sudah ada tindakannya, kemudian juga sudah ada komentar-komentarnya. Dari komentar-komentar ngebantu itu juga. jadi kita satukan jadi data. Jadi menurut komentar di sana, kata di Rian TV katanya ada ini tuh adalah Namanya Pak Hasan, dia orang tuanya sudah meninggal, tinggalnya emang daerah sini tapi udah nggak ada rumah. dari orang yang kenal dia Nggak ada orang karena yang sudah kenal bertahun-tahun dia. katanya. Jadi Jadi lebih dari 2 tahun, iya katanya kata tukang warung merasa sudah lebih dari 2 tahunan, tapi ternyata lebih. lebih. Tadi Pak Frans juga ngomong katanya Udah sering lihat pengen bantu tapi bingung. bingung mau gimana bantunya. Gila Pak, tadi Pak Frans ya Cekatan ya. datang tiba-tiba langsung membantu. Udah gitu pas diajakin ke itu rumah sakit, nggak usah, lanjutin aja. Ini benar-benar estafet kebaikan ya, mudah-mudahan ini menginspirasi banyak orang juga. Jadi Betul. biarkan kami sedang melakukan ini, Rian gitu, Novi gini, aku gitu. Nah, Dengan cara masing-masing. cara masing-masing. Jadi semua orang juga bisa melakukan hal yang sama dengan kemampuan masing-masing juga. Rian sampai bersihin, tangannya. kemudian Novi menyelesaikan sampai insya Allah nanti ke rumah sakit sampai yayasan juga ya. Saya mah nggak bisa apa-apa guys, saya cuma bisa mendampingi saja. Udah alhamdulillah. banget. Menginformasikan saja lebih luas lagi ya. Jadi ini yang paling antusias. Ayo Nov kapan? Ayo Nov kapan? Paling antusias dan akhirnya kita putuskan hari ini ya. Betul. Karena kepikiran juga ya Ayah. Coba kok bareng Rian juga ya kemarin barengan. Ya bisa tuntas semuanya ya Iya. dalam 1 hari, tapi emang udah jalannya seperti Iya, ini. betul. Gitu. Yang penting tetap kebaikannya sesuai dengan porsinya masing-masing Betul. aja gitu. Udah tidur aja kamu. Pasan tidur aja. Tidur. Bismillah guys, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah kebaikan. Iya. Amin. Mohon doanya dan dukungannya selalu untuk kita melakukan jalan yang baik untuk orang-orang terlantar. Bismillah. Yuk, kita perjalanan. Oke, kita sudah nyampe rumah sakit Doa Rajanya. Kita turunin Pak Hasan. Ayo, nyampe. Bisa? Sini pegang. Sini. Hasan, coba tangan ini gini.
Gerak. Susah ya. Ya. Oh yang itu gimana? Coba yang ini sekarang. Naikin. Susah. Susah ini ya. Oh, ini udah nggak ada nih, jari manisnya udah nggak ada. Udah. Atau putus sendiri. Alamatnya di mana? Rumahnya di mana? Mau ditanya tidur. Pasar. Rumahnya di mana? Mau diisi datanya. Rumah di mana? Daerah mana? Tangerang. Di pasar. Di pasar Kemis. Pasar Kemis. Alamat lengkapnya? Alamat lengkapnya tahu nggak? Hah? Alamat lengkapnya, nama jalannya. Punya rumah nggak? Gotan. Jalan Gotan. Ya. Nama kecamatan, kelurahan, hafal nggak? Pokoknya namanya Jalan Gotan. Pasar Kemis. Jalan Gotan. RT RW-nya apa nggak? RT berapa? Nggak apa? RT 0 berapa? 033. RT 033, RW RT 088. RT 088, RW RT 0883. Oke, RT 0883, RW Hasan punya kakak nggak? Hasan punya nama kakaknya siapa? Udah meninggal. Namanya? Udah meninggal Komarudin. Komarudin, nama kakaknya udah meninggal. Cuma satu. Nama adik? Nggak punya. Nggak punya. Cuma berdua. Komarudinnya udah meninggal. Orang tua udah meninggal juga. Nggak. Tidur lagi. Orang tua udah meninggal juga. Udah. Nama orang tuanya siapa? Nama bapaknya? Jadi aku udah telepon dari dinas sosialnya, jadi Ibu Arya. jadi Ibu biar bisa Arya. Ibu Arya, Sama bapak mama. Ibu Arya dan Bapak Mamat. Kakaknya namanya Komarudin, tapi kakaknya udah meninggal. Ibu bapaknya juga udah meninggal. Pinter ya. Ingat sekarang ya. Punya anak nggak Pak Hasan? Nggak punya. Punya. Istri punya nggak? Nggak punya. Oh nggak punya, ya udah. Jadi nggak punya saudara, sekarang udah meninggal. Orang tua juga nggak ada. Terus ke rumahnya di mana? Belokan tadi pagar besi. Belokan dari pagar besi. Oh. Ini apa? Pertamina tempat isi bensin. Oh, tinggalnya di pom bensin. Ya udah, nggak apa-apa. Gimana jadi dinas sosial? Ya, jadi aku udah telepon dari dinas sosial, katanya nanti mau konfirmasi biar bisa langsung masuk. Jadi kita tunggu ya. Sabar ya. Oke guys, sorry ya kita nggak bisa detail memperlihatkan prosesnya karena memang sudah peraturan hampir di semua rumah sakit tidak boleh ya ada kamera dan lain-lain. Jadi tadi hasil pemeriksaan sebentar gimana Fi? Nadinya dia rendah karena shock. Ya, justru iya tekanan darahnya rendah, nadinya tinggi Oh iya, katanya nadi tadi. tinggi, ya, betul, Karena betul. shock. Nah, sekarang lagi mau dikasih tindakan, diinfus, dibikin stabil dulu, normal dulu, kemudian sampai dikasih selang buat makanan dan Sama juga pipis ya? kateter juga. Jadi memang secara sistem tubuhnya kayaknya Kurang asupan makan juga. betul. Karena Jadi kurus banget. ya udah. Jadi biasanya sih kan lu udah pengalaman tuh, habis itu tuh biasanya baru tindakan ya. Ya baru tindakan. Jadi setelah kondisinya pulih dan benar-benar bisa dilakukan tindakan, baru ditindaklanjuti. Kalau belum masih dirawat dulu. Gitu. Doain ya Pak Hasan atau siapapun namanya itu segera dapat tindakan yang tepat
supaya minimal dia tidak terganggu lagi dengan tangannya, karena dia ngomong sakit tapi dia nggak tahu harus diapain ya. Karena jadi gini, dia ikat-ikat itu karena untuk menahan rasa sakitnya. Iya, dia ngomong gitu, dia berpikir dengan diikat, nggak tahu ya, dia mungkin ngerasa nggak sakit Ininya kan. sakit kali, terus ini dia ikat dari sini supaya ngilangin rasa sakitnya gitu. Tapi sampai harus diamputasi, kemungkinan besar diamputasi ya, kemungkinan ini beberapa jarinya. Kayak Abah Ismail jadi. Oh, ya udah, berarti untuk hari ini tampaknya kita sampai titik ini dulu ya. Ini dulu. Tunggu Untuk perkembangannya, lanjutannya. ya betul. Nah mungkin perkembangan lebih detail ada di YouTube-nya Novi ya. Nanti mungkin ketika sudah agak segar dan sudah ada perkembangan nyata, baru kita ketemu lagi. Betul. Dan Novi kan akan bolak-balik ke sini nih. Boleh ke sini nggak apa-apa. Emang tugas aku kok. Emang selalu gitu loh. Emang selalu kayak gini. Aku sorry ya nggak bisa dampingin. Gak apa-apa banget. Emang jadi akan kita pantau dan setiap hari kita akan datang ke sini. Walaupun bukan aku, mungkin tim aku, tapi setengahnya harus tahu perkembangannya. Terus untuk tindakan-tindakan apa aja yang dilakukan itu nanti Ya. biar kita tahu gitu. Mungkin secara visual tidak ditunjukkan tapi diceritakan. nanti ya. Diceritakan, iya betul. Oke. Diceritakan. Doakan semuanya diberikan kelancaran ya. Amin amin. Oke. Dadah. Bye. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya keluar informasi nama orang tua dan saudara dari Bapak Hasan, Bu Arya, Pak Mamat, dan kakak kandungnya Komarudin. Namun sayang, semua sudah tiada. Apakah Pak Hasan hanya sebatang kara hingga dia tinggal di jalanan tanpa tujuan? Dan kenapa dia jadi seperti ini? Misteri ini yang harus kita pecahkan. Secara fisik, insya Allah sedang kita usahakan perbaiki. Namun entah dengan kejiwaan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran ya guys. Doakan kami. Assalamualaikum.